Mungkin awalnya ini bakalan terdengar nggak nyambung, tapi kali ini aku beneran mau sharing salah satu cara aku mencintai diri aku sendiri. Caraku ini mungkin belum pernah kamu dengar di pembahasan tentang self-love di tempat-tempat lain. Dan metodenya mungkin juga akan terdengar agak asing buat kamu. Tapi percaya deh, topik kali ini bakalan membuat kita jadi lebih menghargai dan mencintai diri kita sendiri. Bahkan bisa bikin kita jadi pribadi yang lebih baik, berkualitas, dan yang pasti bisa selamat dari orang-orang yang merugikan kita. Oke, jadi aku pernah dapat wejangan dari seseorang. Jadi katanya gini nih. Di hidup kita, teman itu ada 3 macam. Pertama, teman sebagai makanan, yaitu mereka yang selalu kita butuhin. Kedua, teman sebagai obat. Dan terakhir, teman sebagai racun. Nah, yang terakhir ini nih yang harus kita hindari. Tapi kita sebagai manusia biasa kan pasti nggak mungkin bisa menilai orang cuma berdasarkan apa yang kita lihat. Kadang di mata kita orang itu tuh kelihatan baik banget. Ternyata ujung-ujungnya malah nyakitin kita. Menurut kita orang itu tuh berakhlak mulia banget, tapi ternyata malah merugikan kita dan bikin kita jauh dari agama. Pas lagi happy, mereka lengket banget sama kita. Mereka sering ngajak main bareng, chattingan, telepon sampai nggak tahu waktu, apa aja diobrolin, seakan-akan udah paling bestie banget deh. Pas kita lagi susah, mereka ngilang gitu aja. Dan ada orang-orang yang menurut kita rese, nyebelin, jahat, kelakuan minus, ternyata justru mereka yang care sama kita di saat kita lagi down. Mereka juga yang justru ngasih kita support dan semangat, bahkan ngasih motivasi dan justru ngedeketin kita sama agama. Dan biasanya orang-orang kayak gini tuh gak banyak ngomong, tapi sekalinya mereka ngobrol sama kita, obrolannya pasti berbobot, dalam banget, dan bisa bikin kita termotivasi dan jadi lebih baik. Pernah gak sih kamu ngalamin hal kayak gitu? Nah, itu tuh berarti kita emang bodoh banget dalam menilai orang lain, sedangkan Allah Maha mengetahui. Kita sebagai manusia emang gak tahu gimana cara menilai orang dengan benar. Karena menurutku manusia itu makhluk paling misterius yang bisa berubah kapan aja dan susah banget ditebak. Tapi tenang aja, ada caranya kok buat memfilter orang-orang yang bersama kita. Simple aja, yaitu dengan hati yang jernih kita bisa memfilter mereka. Nah, terus menjernihkan hati, caranya gimana dong? Caranya cuma dengan doa dan zikir yang banyak. Ya intinya selalu melibatkan Allah. Udah gitu aja sih. Ini berlaku buat siapa aja sih ya, bisa buat teman biasa, bisa buat teman spesial, atau calon pasangan. Jadi dulu sebelum aku tahu cara memfilter orang-orang yang bersama kita, aku tuh sering banget kumpul dengan orang yang salah. Dulu aku juga selalu salah dalam menyikapi orang lain. Aku dulu tuh termasuk orang yang bucin banget, entah ke temen atau ke pasangan. Apa aja aku kasih, aku selalu ada buat mereka, pokok berusaha jadi hero buat mereka, sampai lupa sama diri aku sendiri. Kebutuhan diri sendiri itu jadi urutan kesekian. Prioritasnya pokoknya ya mereka. Aku kasih benefit yang banyak buat mereka karena sebenarnya ada imbalan yang aku harapkan dari mereka. Intinya aku gak mau mereka ninggalin aku. Tapi berkali-kali mereka tuh kayak gak menghargaiku dan memilih pergi. Dulu kalau aku udah ditinggalin gitu, pasti aku cariin dan secara gak langsung aku mohon-mohon ke mereka untuk gak ninggalin aku. Dan itu terulang berkali-kali. Setelah aku berhasil dapetin mereka lagi, ternyata ujung-ujungnya mereka menyakiti dan membawa keburukan serta kerugian buat aku. Nah, dari cerita aku ini, sekarang aku bisa menyadari, sebenarnya dengan mereka menghilang atau menjauh itu, Allah justru sedang menyelamatkan aku dari kerugian. Makanya Allah menjauhkan mereka dari aku,
Ya, supaya aku nggak jadi lebih buruk dan jauh dari agama. Tapi dulu aku terlalu ngeyel dan sok tahu banget, padahal Allah udah kasih warning. Akibatnya, ya akhirnya aku mengalami tuh yang namanya disakitin sampai nangis-nangis. Dan sebelum aku tahu cara memfilter, aku dulu terlalu naif dan merasa sok paling bener dalam mencari teman. Dulu ada momen dimana aku nggak mau berteman dengan orang-orang yang punya masa lalu buruk. Aku dulu selalu ngejudge mereka. Aku pikir kalau temenan sama orang yang masa lalunya buruk, aku juga bakal jadi ikutan buruk. Nah, tapi setelah dewasa dan aku ketemu, terus kenal sama banyak orang, aku jadi tahu suatu hal penting ini nih. Aku punya beberapa teman yang punya masa lalu buruk. Tapi ternyata pada akhirnya merekalah yang memotivasi aku dan kami bareng-bareng berproses untuk terus belajar jadi lebih baik dan mendekatkan diri ke Allah. Sedangkan beberapa teman aku yang udah jadi anak baik-baik dari lahir, nyatanya nggak jarang dari mereka yang justru bikin aku lalai dan terlena. Ketika bareng mereka, hidup aku kayak gak berkembang karena kami udah merasa jadi anak baik dan merasa gak butuh upgrade diri. Ya, intinya kita gak boleh ngejudge orang lain hanya berdasarkan dari apa yang kita lihat dan kita tahu. Percaya deh, kita itu gak tahu apa-apa terutama soal hati manusia. Jadi serahin aja semuanya sama Allah Sang Maha Penilai. Kuncinya adalah kita harus tetap berbuat baik dan berusaha untuk gak menyakiti siapapun itu. Kita harus tetap berbagi dengan tulus, mengharap imbalannya cuma ke Allah aja, jangan sekali-kali berharap imbalan ke manusia. Nah, ketika kita udah tulus banget berbuat baik, gak ada niat nyakitin dan cuma mengharap imbalan ke Allah, tapi kok teman kita itu tetap aja pergi ninggalin kita, maka percayalah, berarti Allah sedang menyelamatkan kita dari orang-orang yang akan membawa keburukan. Jadi lepasin aja dan gak usah dikejar-kejar lagi. Kalau untuk sekedar menyambung silaturahmi sih oke ya. Santai aja, Allah pasti akan mengganti dengan yang jauh lebih baik dan lebih dari ekspektasi kita sebagai imbalan dari ketulusan kita. Yuklah, mulai sekarang kita prioritasin diri sendiri. Jangan buang-buang waktu dan energi. Cintai diri kita sendiri dengan membersamai orang-orang yang membawa kebaikan buat kita, dan sayangi diri sendiri dengan menjauhi orang-orang yang merugikan dan menyakiti kita. Ayo. Jangan lupa sering berdoa dan berzikir. Kita minta petunjuk sama Allah mana yang terbaik buat kita. Dalam hidup, kita harus mulai terbiasa bahwa manusia itu akan selalu datang dan pergi. Tapi, akan selalu ada pula yang menetap untuk membersamai kita selamanya. Dan yakinlah bahwa orang-orang yang membersamai kita itu adalah manusia terbaik yang Allah pilih untuk kita. Maka bersama dengan siapapun kita sekarang, selalu nikmati dan syukuri. Sayangi dan cintai mereka dengan tulus. Dengan begitu, artinya kita juga sedang menyayangi dan mencintai diri kita sendiri. Siapapun orang yang sedang dan pernah ada di dalam hidup kita, pasti selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari mereka. Allah pasti memiliki tujuan mengapa kita dipertemukan dengan mereka. Jadi, mari selalu ambil sisi positif dari setiap hal yang terjadi di hidup kita. Pokoknya gak ada kok perbuatan baik dan ketulusan yang sia-sia. Allah pasti memberi imbalannya. By the way, orang-orang yang ada di video ini adalah sebagian kecil dari orang-orang yang udah berhasil terfilter di hidupku dengan baik. Bersama mereka, aku terjaga dari perbuatan-perbuatan buruk dan selalu mudah mengingat Allah. Karena itulah, aku ngerasa mereka adalah orang-orang yang tepat. Pokoknya mereka tuh adalah orang-orang terbaik yang Allah pilih untuk membersamaiku. Semoga Allah selalu menjaga dan mencintai kalian.
Ya Allah, jauhkan saya dari orang-orang yang membawa keburukan dan menjauhkan saya dari Engkau. Dan kumpulkan saya serta dekatkan saya dengan orang-orang baik dan soleh yang membawa kebaikan dan mendekatkan saya pada Engkau.